Halo guys, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 6. Pertama-tama yang saya hormati Ci Olivia Yulieta Megi Sarjono, SE, MSA, AKCA, dan juga teman-teman sekalian dari kelas C6. Pada saat ini kami akan membawakan materi tentang rasio solvabilitas. Kita simak videonya, check it out. Pengertian rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas atau leverage ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya beberapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya. Dalam arti luas dikatakan bahwa rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, apabila perusahaan dibubarkan. Kita masuk pada tujuan dan manfaat rasio solvabilitas. Berikut adalah beberapa tujuan perusahaan dengan menggunakan rasio solvabilitas, yakni yang pertama, untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya atau kreditor. Yang kedua, untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap atau seperti angsuran pinjaman termasuk bunga. Yang ketiga, untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva, khususnya aktiva tetap dengan modal. Yang keempat, untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang. Sementara itu, manfaat rasio solvabilitas atau leverage ratio adalah pertama, untuk menganalisis kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang bersifat tetap atau seperti angsuran pinjaman termasuk bunga. Yang kedua, untuk menganalisis kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang bersifat tetap atau seperti angsuran pinjaman termasuk bunga. Yang ketiga, untuk menganalisis keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal. Yang keempat, untuk menganalisis seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang. Kelima, untuk menganalisis seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Baik teman-teman, kita masuk dalam jenis-jenis rasio solvabilitas. Dalam praktiknya, terdapat beberapa jenis rasio solvabilitas yang sering digunakan dalam sebuah perusahaan. Kita masuk dalam jenis yang pertama, yaitu debt to asset ratio atau debt ratio. Debt ratio merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Dengan kata lain, seberapa besar aktiva dalam perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Dari hasil pengukuran, apabila rasionya tinggi artinya pendanaan dengan utang semakin banyak, maka semakin sulit bagi perusahaan untuk memperoleh tambahan pinjaman karena dikhawatirkan perusahaan tidak mampu untuk menutupi utang-utangnya dengan aktiva yang dimilikinya. Demikian pula apabila rasionya rendah, semakin kecil perusahaan dibiayai dengan utang. Standar pengukuran untuk menilai baik tidaknya rasio perusahaan digunakan rasio rata-rata industri yang sejenis. Nah, adapun rumus untuk mencari debt ratio dapat digunakan sebagai berikut. Debt to asset ratio sama dengan total debt dibahagi dengan total aset. Berikutnya debt to equity ratio. Debt to equity ratio merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh utang termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam atau dalam kurung kreditor dengan pemilik perusahaan. Dengan kata lain, rasio ini berfungsi untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan utang. Bagi bank kreditor, semakin besar rasio akan semakin tidak menguntungkan karena akan semakin besar risiko yang ditanggung atas kegagalan yang mungkin terjadi di perusahaan. Namun, bagi perusahaan justru semakin besar rasio akan semakin baik. Sebaliknya dengan rasio yang rendah, semakin tinggi tingkat pendanaan yang disediakan pemilik dan semakin besar batas pengamanan bagi peminjam jika terjadi kerugian atau penyusutan.
terhadap nilai aktiva. Rasio ini juga memberikan petunjuk umum tentang kelayakan dan risiko keuangan perusahaan. Debt to equity ratio untuk setiap perusahaan tentu berbeda-beda, tergantung karakteristik bisnis dan keberagaman arus kasnya. Perusahaan dengan arus kas yang stabil biasanya memiliki rasio yang lebih tinggi dari rasio kas yang kurang stabil. Rumus untuk mencari debt to equity ratio dapat digunakan perbandingan antara total uang dengan total ekuitas sebagai berikut. Debt to equity ratio sama dengan total utang dalam kurung debt per ekuitas. Yang ketiga, long term debt to equity ratio. Long term debt to equity ratio merupakan rasio antara utang jangka panjang dengan modal sendiri. Tujuannya adalah untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang dengan cara membandingkan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri yang disediakan oleh perusahaan. Rumusan untuk mencari long term debt to equity ratio adalah dengan menggunakan perbandingan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri, yaitu long term debt to equity ratio sama dengan long term debt per equity. Lanjut ke pembahasan yang keempat, yaitu ada times interest earned. Nah, menurut Fred Weston, times interest earned merupakan rasio untuk mencari jumlah kali perolehan bunga. Rasio ini diartikan oleh James C. Van Horn juga sebagai kemampuan perusahaan untuk membayar biaya bunga, sama seperti coverage ratio. Selanjutnya, jumlah kali perolehan bunga atau times interest earned merupakan rasio untuk mengukur sejauh mana pendapatan dapat menurun tanpa membuat perusahaan merasa malu karena tidak mampu membayar biaya bunga tahunannya. Apabila perusahaan tidak mampu membayar bunga, dalam jangka panjang menghilangkan kepercayaan dari para kreditor. Bahkan ketidakmampuan tidak menutup kemungkinan akan mengakibatkan adanya tuntutan hukum dari kreditor. Lebih dari itu, kemungkinan perusahaan menuju ke arah pilot semakin besar. Selanjutnya ada rumus mencari times interest earned dapat digunakan dengan dua cara. Yang ada di sebelah kiri saya bisa dilihat, yaitu times interest earned sama dengan EBIT dibagi biaya bunga atau interest, atau juga ada times interest earned sama dengan EBT tambah bunga dibagi biaya bunga atau interest. Yang kelima ada fixed charge coverage atau lingkup biaya tetap, merupakan rasio yang menyerupai times interest earned ratio. Hanya saja perbedaannya adalah rasio ini dilakukan apabila perusahaan memperoleh utang jangka panjang atau menyewa aktiva berdasarkan kontrak sewa atau lease kontrak. Biaya tetap merupakan biaya bunga ditambah kewajiban sewa tahunan atau jangka panjang. Rumus untuk mencari fixed charge coverage adalah FCC sama dengan EBT ditambah biaya bunga ditambah kewajiban sewa atau lease dibagi dengan biaya bunga ditambah kewajiban sewa atau lease. Debt to asset ratio tahun 2005 sebanyak 49%, artinya dari aktiva perusahaan dinaik utang atau modal pinjaman sebesar 49%. Dan ini juga berarti sebanyak 41% dibiayai dengan modal dari pemegang saham. Kemudian tahun 2006 sebanyak 48% dari aktiva perusahaan didanai utang atau modal pinjaman dan sebanyak 42% dibiayai dengan modal dari pemegang saham. Jika dibandingkan dengan standar rata-rata industri 35%, kondisi perusahaan untuk tahun 2005 dan 2006 dinilai kurang baik. Artinya perusahaan dibiayai dengan utang melebihi rata-rata industri. Debt to equity ratio menunjukkan bahwa kreditor menyediakan 91 perak pada tahun 2005 untuk setiap 100 perak yang disediakan pemegang saham. Perusahaan dibiayai oleh utang sebanyak 91%. Demikian pula untuk tahun 2006. Tidak jauh berbeda dengan tahun 2005, yaitu sebesar 90,4%, mendekati 90%. Jika rasio rata-rata industri untuk debt to equity ratio sebesar 80%, perusahaan masih dianggap kurang baik karena berada di atas rata-rata industri.
Demikian pula untuk tahun 2006 dinilai kurang baik dan tidak jauh berbeda dengan tahun 2005. Times interest earned pada tahun 2005 adalah 10 kali, atau dengan kata lain, biaya bunga dapat ditutup 10 kali laba sebelum bunga dan pajak. Kemudian untuk tahun 2006, times interest earned adalah 7,6 kali, atau dengan kata lain biaya bunga dapat ditutup 7,6 kali laba sebelum bunga dan pajak. Apabila rata-rata industri untuk usaha yang sejenis 10 kali, rasio untuk tahun 2005 baik. Akan tetapi, untuk tahun 2006 dinilai kurang baik karena masih di bawah rata-rata industri 10 kali. Hal ini akan menyulitkan bagi perusahaan untuk memperoleh pinjaman di kemudian hari. Kemudian, seandainya rata-rata industri untuk fixed charge coverage adalah 10 kali, untuk tahun 2000 hanya 8,5 kali. Dan ini dinilai kurang baik karena masih di bawah rata-rata industri dan tentu menyulitkan bagi perusahaan untuk memperoleh tambahan pinjaman yang baru. Kemudian, sementara itu, tahun 2006 dengan rasio 12 kali dianggap cukup baik karena berada di atas rata-rata industri sehingga memudahkan perusahaan untuk memperoleh pinjaman.